Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Afifah Afiatus Salihah, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang pengusaha atau pengrajin kaligrafi Kuningan bernama Mas Furqan Ahmad. Beliau berusia 28 tahun. Baik, mungkin bisa diceritakan tentang Mas Furqan sendiri dan usaha yang dimiliki? Ya, kalau saya kan meneruskan usaha orang tua. Kalau usahanya itu dari tahun 90. Yang 90. Ya, terus orang tua meninggal 2017. Terus saya yang melanjutkan. Terus ya berjalan alhamdulillah sampai saat ini masih produksi. Nah, kalau usaha tersebut pemasarannya itu melalui offline atau online? Kalau selama ini tuh dipasarkan di Makassar. Oh, di Makassar. Ya, tapi semenjak saya yang megang itu mulai merintis di online. Jadi kayak di Instagram, di Tokopedia, di ya marketplace gitu. Berarti dulu saat dipegang orang tua belum sampai di online ya pemasaran? Belum, masih dari gedung tular gitu aja, dari sales ke sales. Nah, mungkin Mas Furqan tahu nggak sejarah orang tua mulai dari merintis usaha ini dari bawah gitu? Kalau tahu persisnya sih nggak, cuma dengar cerita-ceritanya. Kalau dulu tuh ya emang dari nol, dari kayak masih jadi tukang gergaji gitu, terus jualan bebek, jualan bambu, terus sempet dulu ikut kerja di tempatnya Chef Puji. Chef Puji. Ya, terus dari Chef Puji itu mulai belajar, terus bikin dari nol itu. Terus mulai memiliki karyawan itu semenjak usaha ini sudah mulai mengirim ke berbagai daerah atau bagaimana? Kalau dulu kayaknya itu waktu ngirim ke Surabaya sekitar tahun 2000-an, 2004 mungkin itu udah mulai ada karyawan, terus kirim barang ke Surabaya gitu. Saya kan itu usaha dari orang tua ya Mas. Terus apakah pernah ada rasa wah aku itu nggak ingin langsung ke dunia pengusaha ini, aku ini pengennya jadi seniman gitu? Enggak, jadi yang berat itu waktu dulu kuliah itu nggak pernah bantu orang tua. Jadi kayak nggak pernah ikut kerjaan tuh gimana, terus pengiriman gimana, cara produksi gimana tuh nggak pernah belajar. Terus habis orang tua meninggal kan mau nggak mau harus belajar harus gitu ya? belajar. Nah, untungnya dibantu sama yang kerja di sini udah duluan, jadi dibantu dari situ. Nah, motivasi Mas Furqan bisa memegang usaha dari orang tua ini apa? Kakak saya yang pertama bisa sekolah, yang kedua dari kecil anak 3 itu ya udah dari Kuningan semua, dari kaligrafi. Jadi udah kalau ibaratnya mau ragu nggak ada keraguan, tetap istilahnya selama ini aja bisa kok, masa nggak bisa ke depan gitu. Berarti mungkin pekerjaan orang tua yang susah payah dibangun itu dari bidang kaligrafi ini ya? Lalu sejak usaha yang Mas Furqan pegang sampai detik ini, pengiriman terjauh itu sampai mana? Kalau ke luar negeri itu ke Kanada, ke Singapura. Terus kemarin ada yang nawarin ke Turki, dia ada supplier gitu tapi belum dicoba. Terus kalau Indonesia ya mungkin yang belum daerah Papua, karena
ongkirnya mahal di sana. Lalu untuk kendala pengiriman sampai ke luar negeri itu apa yang Bapak rasakan? Kalau kendala pengiriman tuh cuma mahal aja, kalau istilahnya aksesnya terus mau gimana itu udah gampang kan sekarang. Kan kalau Kuningan itu mungkin ada kacanya itu kan Mas. Iya. Nah itu supaya tidak pecah sampai ke tempat tujuan itu bagaimana? Itu agak susah ya, kalau mau diganti pakai akrilik gitu mungkin hampir sama kayak kaca tapi harganya lebih mahal. Oh iya. Jadi ya itu packingnya harus kuat, terus ada stiker rawan pecah gitu. Oh iya. Semenjak usaha dipegang oleh Mas Burkon, adakah tantangan atau hambatan yang dilewati mungkin? Kalau hambatan tuh paling berat waktu setelah COVID, mungkin awal tahun ini 2022 itu berat, soalnya kalau pas COVID itu masih ada orderan tuh masih jalan gitu, tapi awal 2022 itu mungkin karena dampaknya baru kerasa, orang mau beli barang dengan istilahnya hiasan gitu kan, bukan barang primer ya. Iya. Jadi ya mungkin bisa ditunda dulu gitu, jadi agak ngerasain dampaknya itu. Ini ke depan mau pengembangan di dekorasi rumah. Oh, dekorasi Ya, rumah. perkayuan. Tetap di ini. Nah, bidang yang digarap itu apa aja Mas untuk dekorasi rumah? Kalau dekorasi rumah itu ada kayak hiasan dinding, terus yang mungkin harganya lebih terjangkau gitu. Iya. Terus ada cermin, ada kursi, ada meja nakas, terus meja laptop yang masih bisa dikirim, terus produknya juga nggak terlalu mahal. Jadi ada fungsionalnya, ada nilai seninya gitu. Iya, mungkin. iya. Nah, mungkin Mas Burkon bisa kasih tips dan saran nih untuk teman-teman yang ingin menjadikan dirinya itu sebagai seorang pengusaha muda gitu. Ya kalau mau jadi pengusaha muda itu kan harus merintis ya. Mungkin gak usah nunggu lulus kuliah atau apa, kalau emang ada waktu yang senggang harus mulai dicoba. Iya. Misalkan kayak mau jadi desain grafi atau mungkin jadi pelukis, udah dari awal langsung belajar lukis, apa itu teknik lukis, apa udah dimulai dari sekarang gitu. Berarti menggali terus tentang itu ya. Jadi ibaratnya nanti lulus itu udah setengah matang, tinggal lanjut gitu aja. Baik teman-teman, mungkin sekian perbincangan kita kali ini, semoga bisa memotivasi kalian semua. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.